Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak kenalan. Yuk kita kenalan dulu. Saya Rifa Makatul Zahra. Saya Nadia Syawina. Dan saya Alin Marliana. Yuk kita saksikan podcast pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada episode kali ini gue akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, gue kedatangan tamu spesial nih, ada Nadira dan Alin. Halo. Oke guys, jadi kita sebagai anak itu kan berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Menurut teman-teman, apa itu berbakti kepada orang tua? Gue mau tanya sama kalian dulu dong. Baik, berbakti pada orang tua itu kalau menurut pikir ya, itu tuh nemenin masa-masa tuanya gitu. Maksudnya menemenin tuh bukan sekedar di rumah, satu rumah tinggal bersama nemenin gitu aja, tapi kita tuh harus nolong dalam waktunya susah. Terus maksudnya nolong bukan sekedar lepas hutang. Ya, habis nolong udah itu bentuk rasa apa ya, simpati gitu nggak sih? Itu aja. Ya gitu sih. Nah, pertanyaan kedua, ada nggak perintah khusus dari Allah untuk berbakti kepada orang tua? Ini maksudnya dalil. Ya, Dalil ya. Kalau dalil tuh ada dalam surat Al-Isra ayat 23 ya. 23 sampai 24. Dibacain apa enggak nih? boleh kalau mau. Iya, suara gue jelek tau. Artinya aja lah. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Oh iya, janganlah kamu menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan kata uf, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan hendakkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Berkata aja nggak boleh ya, apalagi membentak ya. Jangan membentak, mukul aja. Waduh, dikisasin kata uf ya. Kias ya, kias kisas. Ya. Nah, selanjutnya berarti apa sih bentuk berbakti yang digambarkan pada ayat tersebut? Jadi di dalam ayat tersebut itu ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil tentang berbakti kepada orang tua. Jadi menurut Dr. Quraisyhab, di dalam ayat tersebut diajarkan kalau bentuk berbakti kepada orang tua itu bisa kita lakukan secara bertahap. Yang pertama tadi di dalam ayat disebutkan mulai dari jangan katakan kata dan ikut sedangkan dan mulai dari hal kecil dulu, katakan diri tidak menyakiti orang tua, atau meminta mereka. Kemudian naik lagi ke level berikutnya, yaitu dengan cara mulailah untuk mengatakan hal yang baik kepada kedua orang tua. Setelah itu naik lagi ke tingkat berikutnya, mulai dengan adanya bentuk melalui perbuatan, melalui perbuatan tunjukkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua. Dan selanjutnya di level yang lebih tinggi lagi melalui doa. Jadi kita doakan orang tua sebagaimana dalam Al-Quran tadi, doa yang juga sudah sering kita baca, doakan orang tua. Banyak juga ya tingkatannya. Doa makbul. Apa? Yang rambut dulu tadi baru kira aja. Ya itu udah masyhur banget doanya. Nah, berarti intinya ada di diri kita masing-masing ya. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak apa aja hikmah yang kita dapatkan kalau kita berbakti sama orang tua? Nah, udah tahu nih. Pokoknya dia Dapat pahala. itu pasti setiap perbuatan baik pasti ada pahala. Semua urusan dipermudah sih. Ya, Ya kan? Apalagi doa orang tua itu kan terkenal makbul gitu ya. Terus selain itu juga kalau kita berbakti
kira-kira gimana tuh? Apakah si anak tetap wajib berbakti sama orang tuanya? Apa yang menyebabkan orang tua itu bisa jahat sama anaknya? Jawab yang mana dia? Kalau soal berbakti ya, kalau soal berbakti, anak harus tetap berbakti sih sama orang tuanya, sejajar apapun orang tua gitu. Ya nggak sih? Iya kan? Iya, tapi juga kan melalui cara bakti itu kan nggak harus main baktinya juga kan. Nah, berarti kayak kita harus pandai juga menempatkan diri. Gimana cara Tapi kalau soal orang tua yang jahat, mungkin itu proses penduasa ada sih, atau dia menyusui orang tua. Iya, Orang yang buang anak ya. ya bisa jadi ini potong-potong ini. Alhamdulillah. Tega banget jadi orang tua. lagi pun kalau misalnya kejahatan itu kalau udah sampai ke tingkat penyakit fisik gitu kan anak juga belum mati dia bisa Ada ham, apa ya, ham ya? tahu Ya ham, sial guys. manusia. Lanjut aja. Ya Allah. Nah, selanjutnya pernah nggak sih teman-teman ngerasain sendiri pengalaman yang menurut teman-teman itu adalah berkat dari doa orang tuanya sendiri? Contohnya, Iya. nah sih. Nah, Sebenarnya banyak deh tapi kayaknya lupa-lupa gitu. Salah satu aja sebutin. Najilah dulu. Nadir dulu. Dia ceritain. Kalau Nadir ya, pas SD sih, kan pas SD tuh kita rawan didoain gitu kan, supaya jadi anak soleh, ini baik gitu kan. Nah, dia dulu hobinya main sepeda nih. Iya. Kampung dia tuh, Kecil. ya kampung dia tuh dia jalannya tuh nurun gini. Jadi kalau sepeda tuh kan langsung aja tuh ke bawah, gitu kan, lewat gitu, muncul gitu. Nah, kebetulan kemarin tuh dia bawa temen nih, temen dia di belakang dia, terus dia kayak dengan ya Allah itu dia sombong, dia sombong, dia sombong, dan kan nurun nih, nurunnya tuh untung nurunnya tuh nggak nurunan yang di orang, maksudnya tuh turunnya cuma sedikit doang. Terus di penurunan tuh di sininya tuh ada orang habis motong-motong kayu dari ladang, Ya, banyak gitu kan. kayu-kayu gitu. Ya habis dipotong-potong tapi ditumpuk gitu, disusun gitu, ditumpuk. Nah, dia dengan sombong tuh dia bilang gini dalam hati, lepas tangan keduanya nggak bakal jatuh, stangnya juga lurus. Stangnya lurus, ya diginin aja, terus stangnya juga lurus, oh gitu. Terus pas kan dia tuh teman, iya so jago banget lah kan. Kan dia gitu. Lanjut kan, lepas tangan, terus ternyata stangnya oleng, terus dia pegang gini-gini, terus jatuh. Terus untungnya nggak ketiban sama kayu-kayu gede, ya kayu-kayu yang dipotong yang di tepi jalan tuh. Bebas sombong. Ya, ada sih kejepit kaki sakit. Apa? Enggak tahu sih. Pincang-pincang. Ya, pincang tuh kepotong. Iya, agak pincang gitu kan jalan. Nah, pas sampai rumah dia bohong nih sama bunda, lewat aja kan, dengan diikutin aja kakinya kayak orang jalan biasa masuk ke rumah gitu. Ya, terus beneran sakit loh. Ya, beneran sakit. Terus ke kamar, bundanya pergi ke warung, ketemulah sama emak-emak yang di depan rumah yang ada kayu-kayu gede tempat dia jatuh tuh. Terus dia bilang, tadi jatuh gini. Bunda pergi pulang, mukanya pucat. Dia bilang gini, maaf ya Wak, jatuh kau di mana kau jatuh? Udah gitu udah nangis aja, nggak diurusin. Tapi syukur sih nggak ketiban kayu gitu. Masih di Iya, masih dibilangin. Tuh, yang jadi pertanyaannya, teman yang dibonceng kemana? Si Caca, Iya, tapi dia bonceng di belakang. Terus jatuh dia kemana? dia ikut juga di belakang dia, untung dia nggak ikut loncat. Mikirin terbang gitu ya. Gak bakal terbang. Dia aja udah takut lagi nih, dia. Ah. Nah, kalau Alif ada
Bohong. Iya sih, bohong demi kebaikan. Gak ada kebaikannya di Tapi sana. kalau dipikirin kan itu udah segitu gedenya kan mata nggak mungkin dong tidur gitu ya. Ya, biarin Ya aja. mama gue ya doa dari orang tua. Alhamdulillah. Nah, sekian dulu ya podcast pada kali ini. Saya Nadira dan Alin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bet mana? Alin Maliana. Turut. Boleh ya Allah. Belum. Tiba-tiba kalau nggak sih? Lain situ,